Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di acara Santri Berdasi, Santri Berbagi dan Menginspirasi. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini dan kesempatan yang sangat bersemangat ini, kita akan membahas mengenai tema yaitu Mars IPM dan apa sih kembali yang ada di dalam IPM itu. Kemarin kan kita sudah mendengar tentang sejarah IPM itu sendiri. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ditemani atau barengi oleh pemateri yang kebetulan juga termasuk pejuang, di mana beliau ini ialah salah satu juga yang mengembangkan IPM Balikpapan. Sebelum kita menyapa, mungkin alangkah baiknya saya memperkenalkan beliau terlebih dahulu. Ya, nama Amirah, ya biasa dipanggil Bunda Ami. Lahir di Tuban 8 Agustus 1969. Nah, pendidikan beliau, pendidikan terakhir yaitu S1 Tarbiyah. Oke, langsung saja. Assalamualaikum Bunda Ami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah. Baik. Oke Bunda, terima kasih sebelumnya telah menemani kita pada kesempatan kali ini. Mungkin selama kita membuka kegiatan ini, selama acara atau selama pandemi, ya, apakah kegiatan Bunda ini selama di kepengurusan atau di kegiatan sehari-hari terkendala atau ada berjalan baik-baik saja? Iya, terima kasih Nanda dan teman-teman semua yang dari IPM yang selalu bersemangat untuk mencari terobosan, ya, berdakwah dengan cara yang sangat indah ini. Kalau Bunda ditanya tentang corona, ya, dengan pandemi ini, alhamdulillah pekerjaan Bunda dan kegiatan Bunda untuk IC, ya, khususnya bagian ekonomi dan ketenaga kerjaan, justru tambah menumpuk. Bunda menciptakan berbagai kegiatan yang berskala boleh dibilang besar, karena pada saat corona ini Bunda melakukan pengurusan PIRT, sertifikat halal dan sebagainya, serta bagaimana cara memarketingi produk yang Bunda atasnamakan Aisyah, gitu. Dan itu juga produk yang diunggulkan pada saat ada lomba berskala nasional yang diadakan oleh pimpinan pusat Aisyah. Ini Bunda mendapatkan juara ini. Nah, mungkin teman-teman perlu mengetahui juga kegiatan Bunda pada di kali ini ataupun di sementara ini adalah kewirausahaan Bun, ya? Iya, kewirausahaan. Nah, beliau ini mempunyai warung, entah itu salon ataupun hal-hal yang menarik yang mungkin nanti kita bisa lebih dalam mempelajarinya. Nah, pada kesempatan tema kali ini Bun, yang ingin saya tanyakan yaitu gimana sih menurut Bunda itu, sebelum kita lebih menjauh tentang Mars IPM itu sendiri, di IPM itu menurut Bunda IPM itu seperti apa sih? Mungkin teman-teman yang di luar atau santri-santri khususnya yang menjabat sebagai pengurus mungkin masih belum paham dan belum mengetahui tentang apa sih sebenarnya IPM itu. Iya. Sayang, IPM itu adalah sebuah organisasi yang di situ berkumpul anak-anak yang baru memulai. IPM itu Ikatan Pelajar Muhammadiyah, kisarannya anak SMP, anak SMA. Disitulah pembentukan, dan di situ kalian mau menciptakan apa untuk mereka, itu manfaatnya luar biasa. Kalau kalian mau arahkan yang hal-hal yang bagus, mereka akan menjadi bagus. Pada saat usia-usia seperti itu mereka masih sangat menurut, walaupun memang di sisi lain secara psikologinya mereka itu pemberontak. Tetapi dengan pendekatan yang bagus, justru mereka itu bisa ditaklukkan. Disitulah pembentukan yang awal, anak-anak ini bisa diajak berjuang apa tidak, itu tolak dasarnya ada di IPM. Ikatan Pelajar Muhammadiyah.
Nah, jadi itu mungkin apa yang mungkin teman-teman belum mengetahui ya. Mungkin masih merasa, oh, kita sebagai pengurus cuma menanamkan atau menjalankan amanah saja, tapi kadang-kadang masih belum mengetahui tentang itu IPM. Iya. Ya, tadi mungkin sudah jelaskan. Nah, kan ini yang menarik pada tema kita ini, Bun, Mars IPM. Nah, itu kan biasanya kalau Mars itu pasti ada di setiap organisasi ataupun setiap lembaga, ya. Kalau menurut Bunda sendiri, Mars IPM ini apa sih, Bun? Mars IPM itu apa ya? Seperti sebuah alamat lagu yang mendongkrak semangat. Ya, itu alamatnya anak IPM. IPM itu apa lagunya, gitu ya? Kemudian NA itu apa lagunya? Itu sudah ada alamat-alamat masing-masing. Makanya Mars IPM seperti apa, Mars NA seperti apa, Mars Aisyah seperti apa, Mars Muhammadiyah seperti apa. Itu loh alamat kalian. Nah, di situ ada kata-kata pasti yang memicu semangat, kemuliaan akhlak, ya kan? Selalu terdepan kalau bisa, ya kan? Yang Bunda lihat sekarang ini Marsnya terdepan. Kalian harus terdepan. Betul. Untuk selalu berjuang supaya IPM itu jaya. Apakah menurut Bunda penting ini bagi teman-teman kita atau santri-santri sekalian mengetahui tentang Mars IPM ini? Oh, penting banget. Kenapa Bunda bilang penting? Dulu Bunda itu kalau mau berjalan, pada saat Bunda mulai diajarkan tentang lagu-lagu itu, ada yang Bunda ingat gini, jangan kembali pulang IPM kalau tak ada menang, gitu kan? Walau mayat terdampar di tengah jalan, tuh Islam IPM berjuang. Nah, itu pada saat seperti itu mau dibawa kemana saja kita berjuang, pokoknya bergerak, harus ikut berjuang. Kemalasan, berjuang gitu. Jadi sebenarnya Mars itu sendiri sebagai pemicu, memberi semangat, memberi ruh. Makanya jangan suka dilalaikan pada saat pertemuan. Ayo kita bernyanyi. Lagu itu ada makna yang bisa memicu semangat anak-anak muda itu. Jadi setiap melakukan kegiatan ataupun agenda apapun itu harus diawali dengan Mars itu ya, kalau bisa. Iya kan, Al-Quran pasti duluan. Iya pasti. Dan akhir dari pertemuan supaya gembira. Karena intinya anak-anak yang masih SMP itu kan penuh dengan keriangan. Betul. Keriangan itu yang membawakan acara itu harus juga riang. Kalau yang membawakan acara itu sudah lemes gitu, tidak ada variasi seni dan sebagainya, anak-anak nanti tidak bisa dibawa. Gitu. Kemudian kalau saya tahu dan mungkin saya pernah mengetahui, Mars itu sendiri pasti banyak macamnya, banyak versinya, dan juga banyak nada-nada dan syairnya di setiap Mars itu. Kemudian mungkin Bunda bisa nyanyikan satu lagu gitu terkait dengan Mars IPM yang betul-betul Bunda ingat dan itu bisa memang pernah juga sebagai pemicu dan penyemangat anak-anak atau santri itu sendiri. Oh iya, Bunda ingat. Kalau tidak lupa ya, karena sudah sangat lama sekali, tahun 85 atau 84 terakhir dinyanyikan gitu. Ya mungkin bisa. Oke, walaupun Bunda suaranya sudah tidak apa-apa Bun, itu sudah ya. Pelajar Muhammadiyah tetap teguh bersatu dalam menuntut ilmu. Dalam sekolah kita menjadi sejahtera untuk selama-lamanya. Pelajar Muhammadiyah tetap teguh bersatu dalam menuntut ilmu. Dalam sekolah kita menjadi sejahtera untuk selama-lamanya. Hiduplah IPM kita, suburlah IPM kita, bangunlah IPM kita untuk selama-lamanya. Masya Allah, mantap sekali Bun. Dan itu biasa selalu bersemangat. Bangunlah, suburkanlah, ya kan? Tapi itu kan lagu lama Bun ya. Tapi kenapa Bunda sampai sekarang Bu, sampai umur sudah sekarang masih bisa ingat tentang lagu itu? Itu dia. Karena apa? Terbawa emosi kita, dimunculkannya di saat masa-masa yang
pas masa-masa pertumbuhan, belajar bersama, belajar organisasi bersama, terus kemudian suka dinyanyikan pada saat itu dengan semangat 45 itu, akhirnya sampai sekarang masih ada beberapa lagu yang Bunda masih ingat ya, tadi sepotong tadi sebagian itu, dari banyak lagu, karena mungkin memang berarti itu sudah meruh ya, tiba-tiba meruh di dalam diri kita sendiri. Makanya Bunda tidak pernah Bunda itu malas. Betul. Bangun. Nah gitu kan, bangunlah IPM kita, suburkan IPM kita. Sampai sekarang di usia Bunda sekarang kalian panggil kapan saja Bunda hadir. Itu tadi semboyan yang sudah ditanamkan di dalam hati kita untuk membangun IPM kita, untuk menyuburkan IPM kita sampai sekarang Bunda terus ada. Jadi memang Mars IPM itu sangat penting, perlu diketahui dong, sangat penting. Karena kemudian itu juga akan menjadi gairah atau wibawa kita untuk bisa lebih semangat dalam organisasi. Mungkin ada pesan-pesan Bun, atau sebagai sedikit pepatah kata untuk teman-teman ataupun khususnya santri yang berada di Pondok Mujahidin supaya bisa lebih semangat dalam organisasi, khususnya di organisasi IPM. Baiklah, pesan Bunda untuk anak-anak yang pemula harus ada instruktur-instruktur yang menjadi idola mereka. Pak Randy itu menjadi idola kami, ketegasannya, kenyamanannya, kebersamaannya. Kalau kalian menyuruh, para pengurus hanya menyuruh, tidak memberikan ikut serta di belakang mereka, nggak akan jadi. Maka semua itu bukan hanya karena anaknya, tapi terlebih-lebih adalah pengurusnya. Kebersamaan bersama mereka itu, kedekatan bersama mereka itu tuh sangat penting. Setelah itu baru nanti kita kalau sudah bisa meraih hati anak, nah anak baru kita bisa arahkan mau kemana ini anak. Terus tumbuhkan terus semangatnya dengan cara apa? Kita motivasi, kita kasih contoh, kita langsung ajak melakukan perbuatan real. Misalnya contoh, cari orang-orang yang susah. Saat mereka susah itu punya masalah apa, suruh mereka bertanya, suruh buat mereka pertanyaan-pertanyaan, kemudian mereka sudah analisa, terus empati mereka bagaimana pada saat menghadapi orang-orang yang susah. Di situ kembalikan pada diri mereka sendiri, terus bagaimana kita berjuang untuk mereka. Itu munculkan, itu namanya pemantik. Kalau kita hanya teori-teori biasa saja, nggak bisa masuk, nggak bisa masuk. Sekarang sudah terlalu banyak hal yang membuat kotor pikiran mereka. Kenapa? Banyaknya informasi yang mereka bisa saja tidak bisa filter informasi. Itu kemarin juga sebelumnya pernah juga saya omongkan dengan Pak Randy, karena penting bagi kita untuk mengkolaborasi yang namanya perkaderan, yang namanya organisasi. Tidak hanya teman-teman itu atau anak-anak itu dimasukin oleh ilmu-ilmu saja, tapi juga dengan termasuk Mars IPM, termasuk kegiatan-kegiatan hiburan di sela-sela perkaderan itu sangat penting. Iya, penting. Itu semangat itu. Itu mungkin pesan dari Bunda. Ini sempat saya lupa. Kita kan sebelum podcast ini ada sempat membahas atau sempat sedikit berbincang. Ini saya lihat di depan kita ini ada salah satu produk dari Aisyah, Bun ya. Abon ikan layur. Abon ikan asin layur. Abon ikan asin layur. Itu dari mana sih muncul ide itu, Bun? Waktu pertama kali Bunda itu didaulat untuk mengawal ekonomi, Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan, itu pertama-tama Bunda buat ini bersama Bunda Tati. Ini tas-tas ini ada dompet-dompet kecil yang di sana itu ya. Ini ada alat-alat yang di depan kalian itu yang masih tersisa itu. Ini adalah bukti sejarah. Mulai awal Bunda ditunjuk itu betul-betul ayo kita bekerja. Nah, Bu Tati itu luar biasa orangnya. Selalu memiliki ide sampai sekarang. Nah, Bunda Tati lah yang bilang pada saat kita mulai, ayo kita bikin lomba makanan dan sebagainya, serta untuk oleh-oleh yang khas. Bagaimana supaya saya muncul dari lomba itu, mungkin UMKM yang dimunculkan oleh Aisyah. Nah, waktu itu iseng-iseng Bunda Tati bilang gini, Ami nggak usah repot, bikin aja ikan layur itu ikan asin. Bunda mikir, ikan asin layur itu loh durinya banyak banget, ini bagaimana Bun, gitu kan. Tapi sudahlah, coba bismillah deh cari ikan layur. Begitu
dia ikutkan lomba, Bunda juara harapan 1. Mantap. Yang menang malah ikan yang makanan basah. Bunda juara harapan 1. Terus ikut lagi juara harapan 1 lagi. Iya. Kenapa juara 1 terus nih? Akhirnya Bunda pada saat event yang lain ada lomba ketahanan pangan yang diadakan oleh pimpinan pusat Aisyah, ditujukan ke Bunda akhirnya oleh pihak ketenaga MEK gitu ya, oleh pihak ekonomi. Amik saja yang mewakili begitu. Masa pokoknya kamu bagusin itu ikan layurnya, itu produk ikan asin layurnya. Nah ini rupanya Bunda mulai buat terobosan-terobosan. Kemarin begini, coba saya begini. Kemarin begitu, coba saya begini. Ternyata menang. Setelah menang, enggak berhenti sampai di situ. Menang 1 hari, 2 hari kemudian ada event di Samarinda. Bunda diminta berapa puluh pack. Bunda menangis badai. Bagaimana Bunda belum punya peralatan? Bunda tidak mengerti. Begini duri sebanyak ini, saya harus mengolah 40 kilo ikan asin. Ditunggu lagi di acara nasional di Samarinda. Saat itu menangis, Bunda hanya sanggup memberikan 20 bungkus. Itu 3 hari, itu sudah tidak tidur 3 hari itu. Nah alhamdulillah setiap hari Bunda tuh memikirkan, ya Allah berikan saya sudah Engkau beri jalan, sudah menang ini ya Allah, masa saya harus menyerah? Nah itu IPM tidak boleh menyerah. Tumbuh lagi. Muncul lagi. Ini kok ada di kuku-kuku ini yang basah, muncul duri-duri di sini. Bagaimana caranya ini? Oh, mungkin di spon. Bunda akhirnya Bunda blender, Bunda kasih spon, nempel semua di spon durinya. Bunda bahagia. 5 kilo Bunda bisa produksi dalam 1 hari. Sekarang kita sudah memproduksi sampai 15 kilo. Sekarang abon ini sudah diakui di Indonesia. Kemarin dari Pertamina mengadakan Smekco, itu ibaratnya pameran bisnis bersama BUMN se-Indonesia. Itu ada 6.300 UMKM, itu hanya dipilih 100 produk. Alhamdulillah abon kita muncul lagi. Alhamdulillah, bersyukur sekali. Terus 2 minggu setelah itu penelitian, penilaian dan sebagainya, wawancara setiap ini di Zoom, wawancara lewat Zoom karena Smekco kan semua online, semua lewat Zoom wawancara. Kenapa harus sabun ikan asin layur, kenapa akhirnya pihak dewan jurinya memang menyerah. Ini teksturnya bagus, kemasannya bagus, warnanya bagus, gitu kan. Akhirnya diputuskan dari 100 UMKM yang sudah pilihan dari 6.300 tuh hanya 27 yang ikut deal bisnis bersama mancanegara. Kita masuk lagi, bahkan untuk flash deal hanya 10 produk kita masuk lagi. Hanya 10 produk. Nah, sekarang pihak Pertamina sudah memberikan informasi beberapa negara yang sudah pesan, termasuk Amerika, Australia, kemudian Afrika, kemudian Arab Saudi, Jerman sudah memesan kalau ini nanti siap untuk dipasarkan. Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi Bun, ini kan sudah terkenal nih, sampai ke bahkan negara-negara lain sudah memesan. Kalaupun teman-teman ataupun santri kita memesan gimana Bunda? Oke. Bunda kasih harga diskon. Ini kalau Bunda jual 30.000. Nah, kalian boleh di harga 25.000. Masya Allah. Ada juga kemasan yang besar itu harga 90.000. Kalian boleh di harga 75.000. Indahnya. Jadi memang teman-teman bisa mendapatkan abon ini yang ibaratnya sudah terkenal di Indonesia, bahkan sudah negara-negara luar dengan hanya cuma goceng ya, 25.000 goceng ya. Ini Bunda buka ya, buka ya. Nah, ini dari sini kalau santri mau beli karena kurang sahurnya. Menarik sekali. Ini per saset ini 6.000. Ini teman-teman, ini luar biasa ya, karena ini salah satu pencapaian juga dari pimpinan daerah Aisyah periode sekarang. Nah, jadi ini kita maksudkan ekonomi yang sedang kita gerakkan lewat abon ikan asin layur ini, membawa nama Aisyah ini ke depannya. Kita berharap Aisyah mendapatkan income dari kita ini. Berapapun itu nanti kita akan selipkan untuk Aisyah, kita akan berikan berapa persen, karena apa? Saya ingin besar bersama Aisyah, gitu. Ingin bersama Aisyah ini supaya dikenal di mancanegara segala itu bagaimana caranya. Nah, ini terselip
keinginan pimpinan wilayah Aisyah. Ingin sekali UMKM kita itu memiliki nama Aisyah, walaupun tidak terlalu terkenal. Ternyata sekarang dikenal oleh seluruh Indonesia. Makanya pimpinan Aisyah wilayah juga merasa sangat bersyukur dan bangga sekali pencapaian ini gitu. Artinya sayang, kita setiap bekerja bersungguh-sungguh, kita beribadah bersungguh-sungguh, kita berjuang untuk IPM bersungguh-sungguh. Oke, jadi memang pada kesempatan kali ini, jadi Bunda ini lahir juga dari organisasi IPM ya teman-teman. Berjuang mulai dari IPM, jadi betapa pentingnya kalau perlu teman-teman lebih serius dan lebih mengetahui tentang itu IPM, tentang itu Mars IPM khususnya yang sebagai pemicu penyemangat dan hingga sampai bisa menciptakan produk sendiri. Ya semoga nanti teman-teman bisa belajar dari Bunda, dari pengalaman yang Bunda sudah berikan kepada kita. Sekali lagi terima kasih Bunda untuk kesempatan kali ini. Semoga sehat selalu, produknya bisa terus berkembang. Amin, Allah, ya. amin. Kita tunggu dan pasti teman-teman akan ingin merasakan produk ini. Oke, mungkin terima kasih untuk kesempatan kali ini dan terus semangat kepada teman-teman semua pada santri sekalian, khususnya pengurus IPM yang dimanapun teman-teman berada, sehat selalu dan semangat selalu. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.